Siti mulai merasa frustrasi dengan kehidupan yang serba pas-pasan. Ia sering membandingkan hidupnya dengan teman temannya yang menikah dengan pria kota. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi aku sudah berada di sawah. Sejak pukul 5 pagi, udara masih lembab. Kabut tipis menggantung di antara rumpun padi yang mulai menguning. Aku duduk di gundukan tanah kecil di tepi petak, memandang luasnya hamparan hijau kekuningan yang membentang sampai ke kaki bukit di ujung desa. Ini milikku, warisan dari kakek, diperluas oleh ayah, dan kini kujaga dengan darah dan keringat, tapi tak banyak yang tahu. Aku tak pernah pamer. Bagiku, tanah bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dikerjakan. Namaku Joko, umurku 35 tahun, lahir dan besar di desa Sumbermulyo, sebuah desa kecil di lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah. Desa kami bukan tempat yang glamor, tidak ada mal besar, tidak ada kafe-kafe kekinian, hanya jalan tanah yang berlubang. Kalau musim hujan, warung kopi Pak Min yang buka dari subuh sampai maghrib, dan suara ayam berkokok yang selalu menemani pagiku. Tapi di sini, aku merasa utuh. Di sini, aku merasa punya akar. Rumahku sederhana, dinding anyaman bambu yang sudah agak reyot, atap dari genteng tanah yang sering bocor kalau hujan deras, dan lantai semen yang dingin. Tapi bersih. Selalu bersih. Istriku, Siti, dulu yang paling rajin menyapu dan menata bunga di depan rumah. Kini, rumah itu terasa lebih sunyi, sepi. Tapi aku masih menjaganya sebaik mungkin. Seolah-olah suatu hari nanti, dia akan pulang. Aku menghela napas, memandang ke langit, awan putih tipis, bergerak perlahan. Aku ingat dulu, sebelum Siti pergi ke kota, kami sering duduk begini, di beranda rumah, minum kopi hitam dari cangkir retak, sambil bercanda tentang masa depan. Nanti kalau panen bagus, kita beli motor baru, katanya sambil tertawa. Aku hanya mengangguk, tersenyum. Aku tidak pernah menjanjikan lebih dari itu. Tapi dulu, itu cukup. Dulu, dia bilang, aku cinta kamu, Joko. Bukan hartamu. Tapi dunia berubah, dan cinta, ternyata, bisa ikut berubah. Siti pergi 6 bulan lalu. Ia memutuskan pergi ke Jakarta untuk bekerja sebagai penjaga toko pakaian di pusat perbelanjaan. Awalnya, aku mendukung, kerja dulu, cari uang, nanti kita bangun rumah yang lebih layak, katanya. Aku percaya, aku kirim uang setiap bulan dari hasil panen. Meski tak seberapa, aku pikir, ini demi masa depan kami. Tapi semakin lama, suaranya di telepon berubah. Ia mulai jarang menelepon. Kalau menelepon, ia lebih banyak membicarakan orang-orang di kota. Teman-temannya yang bisa makan di restoran mahal, yang punya mobil, yang liburan ke Bali. Ia bilang, di sini, Joko, hidup itu cepat. Orang-orang menilai kamu dari apa yang kamu punya, bukan dari siapa kamu. Aku hanya diam. Aku tidak punya mobil. Aku tidak pernah makan di restoran. Aku bahkan belum pernah ke Bali. Tapi aku punya tanah, banyak tanah. Tapi aku tidak pernah bilang, aku tidak ingin Siti mencintaiku karena hartaku. Aku ingin dia mencintaiku, karena aku adalah aku. Sekarang, aku duduk di sini, di sawah yang kucintai, mencangkul tanah yang telah memberi makan keluargaku selama 3 generasi. Tangan kasarku, memegang cangkul kayu yang sudah usang, tapi masih kuat. Setiap ayunan, setiap gumpalan tanah yang terangkat, adalah doa. Doa untuk panen yang baik. Doa untuk ketenangan. Doa agar hatiku tetap kuat. Meski hatinya mungkin sudah jauh. Aku ingat hari terakhir sebelum Siti pergi. Ia duduk di beranda, memandang ke sawah. Kamu yakin, Joko, hidup seperti ini selamanya? Tanyanya pelan. Aku menatapnya. Aku bahagia, Sit. Aku punya kamu. Punya sawah. Punya desa. Apalagi yang kurang? Ia tersenyum. Tapi matanya kosong. Aku butuh lebih. Joko, aku butuh kepastian. Aku tidak mengerti waktu itu. Sekarang, aku mulai mengerti. Kepastian. Yang ia maksud bukan soal cinta, tapi soal uang. Soal status. Soal bisa dipandang orang. Aku bangkit. Menyandang cangkul. Sudah waktunya menyiangi rumput liar di petak barat. Langkahku pelan. Tapi mantap. Aku tidak dendam. Aku
hanya sedih. Sedih, karena cinta yang dulu tumbuh di antara padi, kini layu sebelum berbuah. Tapi hidup harus terus berjalan. Aku mulai menyiangi rumput, membiarkan sinar matahari menyentuh punggungku. Angin pagi berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan daun padi yang segar. Di kejauhan, suara kokok ayam terdengar, anak-anak berlari ke sekolah. Membawa tas warna-warni, warga desa mulai keluar rumah, menyiapkan hari mereka. Hidup di desa memang sederhana, tapi di balik kesederhanaan itu, ada kekuatan, ada ketenangan, ada harga diri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Siti. Aku tidak tahu apakah ia akan kembali. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan berubah. Aku akan tetap menjadi Joko, petani dari Sumber Mulyo, yang mencintai tanahnya lebih dari apapun. Dan jika suatu hari nanti, ia kembali, aku harap ia bisa melihat bahwa kebahagiaan sejati bukan di kota, bukan di mobil mewah, bukan di apartemen tinggi, tapi di sini, di antara padi, di tengah sawah, di pelukan tanah yang setia. Aku menunduk, melanjutkan kerja, cangkulku mengoyak tanah, dan di balik setiap gumpalan tanah yang terangkat, aku percaya, benih harapan masih bisa tumbuh, meski hati pernah patah, bumi selalu siap menerima. Seperti desa ini, seperti hidupku, aku terus bekerja, tanpa keluhan, tanpa dendam, hanya doa dan ketekunan. Karena bagiku, menjadi petani bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah jalan hidup, ini adalah identitasku. Dan aku bangga, hujan turun deras. Sejak subuh, langit kelabu menutupi puncak Gunung Slamet, dan angin berhembus kencang, menggoyangkan daun kelapa di halaman rumahku. Aku duduk di beranda, memandang ke arah jalan setapak yang menuju ke desa. Di tangan kananku, secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Di tangan kiriku, sebuah surat pendek yang baru saja kuterima dari Siti kemarin sore. Isinya singkat, tapi cukup membuat dadaku sesak. Joko, aku pulang. Besok tiba di stasiun Purwokerto. Jemput aku ya. Tidak ada aku rindu. Tidak ada maaf. Tidak ada penjelasan. Hanya perintah. Seperti dulu. Saat kami masih bersama, aku menatap surat itu lama. Kertasnya mahal. Berlogo toko pakaian di Jakarta. Aroma parfumnya masih menempel wangi bunga yang asing, bukan seperti bunga Kamboja atau melati yang biasa tumbuh di pekarangan desa. Aku lipat surat itu, menyimpannya di dalam laci meja kecil di samping tempat tidur, laci yang sama tempatku, menyimpan cincin kawin kami. Aku tidak tahu, harus merasa senang atau waspada. Siti pergi 6 bulan lalu, dengan janji akan kembali setelah mencari uang tambahan. Tapi 6 bulan terasa seperti 6 tahun. Teleponnya semakin jarang. Balas pesanku sering terlambat. Atau hanya dibalas dengan emoji. Aku mencoba memahami. Jakarta memang sibuk, tapi hatiku tahu sesuatu telah berubah. Dan sekarang, dia pulang. Pagi, harinya, hujan sudah reda, awan mulai menipis. Sinar matahari menyelinap di balik pepohonan. Aku mandi. Ganti baju kemeja lengan pendek yang sudah agak pudar, celana kain hitam, dan sandal jepit. Aku tidak punya baju bagus. Tidak pernah butuh, tapi entah kenapa, pagi ini, aku merasa harus tampil rapi. Aku sisir rambutku yang sudah mulai tipis di bagian dahi, lalu mengayuh sepeda ontel tua menuju stasiun kecil di ujung desa. Perjalanan butuh 1 jam, jalanan berlubang, tanah becek, tapi aku tidak peduli, aku terus kayuh. Hati berdebar, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah dia akan kembali seperti dulu? Apakah dia masih mencintaiku? Atau, apakah ini hanya kunjungan singkat sebelum ia benar-benar pergi selamanya? Saat aku tiba, stasiun sepi, hanya ada 2 orang tua yang menunggu kereta barang. Dan seorang penjual jagung bakar yang duduk di bawah tenda plastik. Aku duduk di bangku kayu, menatap jam dinding yang berdetak pelan, pukul 09,15. Kereta dari Jakarta seharusnya tiba jam 9:30 menit, dan tepat jam 9:28 menit. Kereta itu muncul dari kejauhan. Pintu gerbang terbuka. Penumpang mulai turun. Lalu, aku melihatnya. Siti. Tapi bukan Siti yang kuingat. Ia mengenakan dress panjang,
berwarna krem, sepatu hak tinggi yang tidak cocok untuk jalan desa, rambutnya dikepang rapi, wajahnya berias tipis, tapi cukup mencolok. Ia membawa tas kulit besar, dan koper roda 2. Ia terlihat, asing. Aku berdiri, melambaikan tangan. Ia melihatku, tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke matanya. Joko, katanya. Suaranya lebih lembut dari yang kuduga, kamu datang. Aku mengangguk. Tentu. Aku janji, aku membantu membawakan kopernya. Ringan, tapi aku merasa membawa beban yang jauh lebih berat. Perjalanan pulang dengan sepeda lebih aneh dari yang kubayangkan. Ia duduk di jok belakang, memegang pinggangku, tapi tubuhnya kaku. Seperti takut bajunya kotor. Aku ingin bicara, tapi tidak tahu harus memulai dari mana. Jakarta, bagaimana? Tanyaku akhirnya. Seru. Jawabnya cepat. Sibuk. Tapi, banyak peluang. Aku ketemu banyak orang baru. Aku mengangguk. Syukurlah. Tidak ada kelanjutan, hanya angin yang berdesir. Saat tiba di rumah, Siti langsung masuk, melepas sepatunya, dan duduk di kursi bambu. Ia memandang sekeliling. Rumahnya belum berubah, katanya. Lebih seperti komentar, bukan pertanyaan. Aku belum sempat memperbaiki atap yang bocor, jawabku. Tapi kalau hujan, aku taruh baskom. Ia tertawa kecil, tapi bukan tawa yang hangat, lebih seperti tawa yang menahan kekecewaan. Malam itu, aku masak nasi, sayur kangkung, dan ikan asin makanan kesukaannya dulu. Ia makan pelan. Tidak banyak bicara. Setelah makan, ia langsung mandi, lalu tidur di kamar kami. Aku tidur di beranda. Seperti biasa, udara. Malam, ini dingin. Tapi aku tidak peduli. Aku butuh waktu, butuh jarak. Keesokan harinya, Siti mulai bicara lebih banyak, tapi yang keluar dari mulutnya bukan cerita tentang rindu atau kerinduan, melainkan kritik. Joko, kamu tidak pernah mikir untuk pindah ke kota? Tanyanya, sambil menyeduh kopi instan yang ia bawa dari Jakarta. Di sana, hidup lebih mudah, banyak lapangan kerja. Aku mengaduk kopiku. Di sini juga ada kerja. Sawahku butuh perawatan, tapi kamu hanya petani. Joko, gajinya tidak tetap, tidak ada jaminan hari tua. Aku menatapnya. Aku bukan karyawan. Aku pemilik lahan. Dan aku punya cukup untuk makan. Cukup buat makan iya. Tapi buat liburan, buat beli mobil, buat punya rumah bagus, aku diam. Lihat Bu Lina di desa, sebelah. Lanjutnya, suaminya kerja di bank. Mereka punya motor, AC, bahkan mau beli tanah buat investasi. Kamu tidak pernah mikir begitu? Aku menarik napas. Aku tidak butuh AC. Aku punya angin alami. Aku tidak butuh motor. Aku punya sepeda. Dan tanahku. Sudah cukup, tapi Siti menggeleng. Kamu tidak ambisius, Joko. Kamu terlalu puas. Kata-kata itu menusuk. Bukan karena sakit, tapi karena aku tahu. Di baliknya, ada penilaian. Bahwa aku gagal, bahwa aku tidak cukup baik. Beberapa hari kemudian, desa kami kedatangan tamu. Arif. Ia pulang kampung untuk mengurus warisan tanah keluarganya. Temannya kecil dengan Pak Lurah. Jadi ia menginap di balai desa, tapi sering mampir ke warung Pak Min. Tempat aku dan petani lain biasa ngopi pagi. Arif terlihat seperti orang kota, kemeja kotak-kotak, jam tangan mewah, rambut rapi, bicara lancar, selalu membawa ponsel mahal. Ia bekerja di bank swasta, di Jakarta, gajinya besar. Katanya, ia punya apartemen, mobil, dan rencana investasi properti, dan yang paling mencolok, ia sering bicara dengan Siti. Aku melihatnya, aku tidak buta. Mereka duduk bersebelahan di warung. Tertawa. Arif bercerita tentang hidup di kota, tentang restoran mahal, tentang liburan ke Singapura. Siti mendengarkan dengan mata berbinar. Aku duduk di ujung, minum kopi, pura-pura sibuk dengan ponselku yang sudah tua, layarnya retak. Suatu sore, Arif datang ke rumah, membawa kue dari kota. Ini oleh-oleh, buat tetangga. Katanya ramah. Siti menyambutnya dengan antusias. Mas Arif, kamu baik sekali.
Aku hanya mengangguk. Terima kasih. Mereka duduk di beranda. Aku masuk, membuat teh. Saat kembali, aku mendengar percakapan mereka. Mas Arif, kamu tidak pernah merasa jenuh hidup di kota? Tanya Siti. Arif tertawa. Justru sebaliknya, di kota, setiap hari ada hal baru. Kamu bisa makan di tempat berbeda tiap malam, nonton bioskop, belanja, traveling. Hidup itu dinamis, Siti. Tapi, mahal kan? Kalau kamu punya penghasilan bagus, tidak masalah. Aku cicil mobil sisil apartemen, tapi semua worth it. Gaya hidup itu penting. Aku berdiri di pintu, memegang nampan teh. Siti menoleh. Oh, Joko, tolong taruh di sini. Aku letakkan teh, lalu duduk di kursi paling jauh. Arif menatapku. Pak Joko, beternak atau bertani di sini bisa dapat berapa per bulan? Aku menatapnya. Tergantung musim, tapi cukup buat hidup. Cukup buat apa? Beli motor baru, bayar, sekolah anak. Aku tersenyum tipis. Belum butuh motor baru. Dan kalau soal sekolah, ada bantuan pemerintah. Arif mengangguk. Tapi matanya berkata lain. Kamu orang kampung. Kamu tidak ngerti dunia nyata. Siti diam, tapi aku melihat kilat di matanya. Bukan rasa bangga, tapi rasa malu. Malam itu, setelah Arif pergi, Siti mendekatiku. Joko, kamu tidak pernah ingin lebih? Tanyanya pelan. Aku sudah punya lebih. Jawabku, aku punya tanah yang luas, panen yang cukup, dan desa yang damai. Apalagi yang kurang? Ia menatapku lama, lalu menghela napas. Mungkin, kamu memang tidak pernah akan mengerti. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap ke langit malam, tempat bintang-bintang bersinar tanpa suara. Seperti aku. Seperti cintaku, yang masih ada. Tapi mungkin, sudah tidak dibutuhkan lagi. Hari itu, langit mendung, angin bertiup kencang dari arah timur, membawa aroma tanah basah, yang belum sempat kering, dari hujan semalam. Aku sedang memperbaiki pagar bambu di pekarangan rumah. Tanganku hitam oleh tanah dan lumut, keringat membasahi punggung kemejaku. Aku baru saja selesai membajak petak utara, dan tanahnya perlu dipagari, agar tidak terkikis saat hujan deras kembali datang. Aku bekerja pelan, tapi teliti. Di desa, pagar bukan sekadar batas lahania, simbol tanggung jawab. Tiba-tiba, Siti muncul dari dalam rumah. Ia tidak seperti biasanya, rambutnya rapi diikat ke belakang, memakai baju batik yang jarang ia pakai. Wajahnya bersih, tanpa senyum. Ia membawa tas kecil, dan matanya berkokok-kokok. Kakak Joko. Panggilnya, suaranya rendah, tapi tegas. Aku mau bicara. Aku berhenti bekerja, menyandarkan cangkul ke tembok. Ya, Sid. Ada apa? Ia menarik napas dalam. Aku tidak bisa lanjut hidup seperti ini. Dunia seakan berhenti. Aku menatapnya. Apa maksudmu? Ia menunduk. Aku lelah. Joko, lelah hidup pas-pasan, lelah dengan bocor di atap, dengan listrik mati kalau hujan, dengan makan ikan asin tiap hari. Aku ingin hidup yang lebih baik. Aku ingin punya masa depan yang pasti. Aku tidak langsung menjawab. Aku duduk di batu besar di dekat pagar. Tangan masih memegang gagang cangkul. Kita punya masa depan, kataku pelan. Sawahku luas. Panen selalu cukup. Kalau kamu mau, kita bisa bangun rumah baru. Aku bisa pinjam uang dari koperasi desa. Ia menggeleng. Bukan soal rumah, Joko, tapi soal hidup. Di kota orang-orang punya rencana. Mereka investasi, punya asuransi, punya tabungan pensiun. Kamu hanya bekerja di sawah, hari demi hari, tanpa kemajuan. Kemajuan, tanyaku. Suaraku mulai gemetar. Aku sudah memperbaiki sistem irigasi. Aku ajari petani lain pakai pupuk organik. Aku bahkan dapat penghargaan dari Dinas Pertanian bulan lalu. Apa itu bukan kemajuan? Ia menatapku, matanya dingin. Itu bukan kemajuan yang aku butuhkan. Aku butuh perubahan besar. Aku butuh kehidupan yang berbeda. Aku tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia. Tawa yang pahit. Jadi, kamu sudah memutuskan? Ia mengangguk. Aku mau cerai. Kata itu jatuh seperti batu besar di dada. Cerai.
Aku tidak menangis, aku tidak berteriak, aku hanya duduk diam, memandang ke tanah. Tanah yang selama ini memberi makan kami, tanah yang kucintai, tanah yang tidak pernah mengecewakanku. Kamu sudah dapat penggantiku? Tanyaku akhirnya. Ia tidak menjawab langsung, tapi dari cara matanya menghindar, aku tahu jawabannya. Arif, tebakku. Ia mengangguk pelan. Dia bisa kasih aku yang aku butuhkan. Dia punya pekerjaan tetap, gaji besar, dan rencana hidup. Dia mau menikahiku. Aku menarik napas dalam. Jadi, selama ini, kamu membanding-bandingkan aku dengan dia, bukan membandingkan. Katanya cepat, tapi aku ingin hidup yang lebih baik. Aku tidak salah kan? Kalau ingin bahagia, aku mengangkat wajah. Aku tidak pernah bilang kamu salah, Siti. Tapi aku ingin tahu, apakah kamu pernah mencoba bahagia dengan apa yang kita punya? Ia diam. Kamu pergi ke kota, kamu lihat dunia lain, dan kamu kembali dengan mata yang sudah berubah. Tapi kamu lupa satu hal. Aku tidak pernah berubah. Aku tetap Joko, petani dari Sumbermulyo, yang mencintaimu dari dulu, tanpa syarat. Air matanya mulai jatuh. Aku juga mencintaimu, Joko. Tapi cinta tidak cukup. Aku butuh lebih. Aku mengangguk. Kalau begitu, aku tidak bisa memaksamu tinggal. Hari penceraian tiba 3 minggu kemudian. Kami pergi ke kantor urusan agama di kecamatan. Hujan turun gerimis. Aku memakai kemeja putih yang sudah kusut, celana hitam, dan sepatu yang sudah retak di bagian tumit. Siti memakai kebaya elegan, riasan tebal, rambut dikepang rapi. Ia datang dengan Arif, yang duduk di sampingnya dengan postur tegak, penuh percaya diri. Penghulu membacakan prosesi, suaranya pelan, tapi setiap kata terasa menusuk. Apakah istri, Siti binti Suprapto, benar-benar menghendaki talak dari suami? Joko bin Sutrisno? Siti menatapku sebentar. Matanya berkaca-kaca, tapi ia mengangguk. Ya, apakah suami, Joko bin Sutrisno, menerima talak dari istri? Aku menatapnya. Aku melihat bayangan wanita yang dulu menemaniku panen padi, yang tertawa saat hujan deras, membuat kami basah kuyup, yang memelukku erat saat ayahku meninggal. Aku menarik napas. Ya, jawabku. Suaraku tenang. Tidak ada drama, tidak ada tangisan keras, hanya 2 orang yang duduk di kursi kayu, di ruangan kecil, dengan hati yang retak. Arif tersenyum tipis. Siti menunduk. Aku tidak menatapnya lagi. Aku hanya mengeluarkan cincin kawin dari saku, cincin sederhana dari perak, yang dulu kuberi saat akad nikah. Aku letakkan di meja, di depan penghulu. Simpan saja, kataku pelan. Mungkin suatu hari nanti, kamu butuh, tapi bukan untukku. Pulang dari kantor urusan agama, aku tidak langsung ke rumah. Aku pergi ke sawah. Di tengah hamparan padi yang mulai menguning, aku duduk di gundukan tanah, memandang ke langit. Hujan sudah reda, sinar matahari mulai muncul, menyinari butiran air di daun padi. Aku mengeluarkan foto pernikahan kami dari dompet, foto kecil, kusam, sudah agak sobek di sudut. Kami berdiri di depan rumah. Tersenyum, aku memakai beskap, ia memakai kebaya putih. Di belakang, ibu menangis bahagia. Aku menatap foto itu lama. Lalu, aku membuka kotak kayu kecil yang selalu kubawa ke sawah. Kotak dari jati, dibuat oleh ayahku dulu. Di dalamnya, ada cincin kawinku, foto pernikahan, dan surat-surat tanah sertifikat atas nama Joko bin Sutrisno, pemilik lahan pertanian seluas 4,8 hektar di desa Sumbermulyo. Aku tidak pernah pamer. Aku tidak pernah butuh. Tapi kini, aku menyadari satu hal. Siti pergi bukan karena aku miskin, tapi karena ia tidak pernah melihat kekayaanku yang sebenarnya, bukan hanya tanah, tapi ketenanganku, kesetiaanku, dan cintaku yang diam, tapi dalam. Aku menutup kotak itu, menyimpannya kembali. Lalu, aku berdiri, mengangkat cangkul, dan mulai bekerja. Karena tanah tidak pernah meninggalkanku, dan aku tidak akan pernah meninggalkan tanah. Meski hatiku patah, sawahku tetap hijau. Dan di antara patah hati dan tanah yang basah, aku belajar satu hal, bahwa kehidupan tidak berakhir karena cinta pergi.
Ia hanya berubah bentuk, seperti padi, yang harus direbahkan dulu sebelum bisa dipanen. Langit biru cerah tanpa awan, angin sepoi-sepoi, membawa aroma padi matang yang menggoda. Di sepanjang jalan desa, petani sibuk memanen, suara gergaji tangan memotong batang padi, tawa anak-anak yang membantu mengumpulkan rumpun, dan derit gerobak kayu yang penuh dengan gabah, mengisi pagi yang hangat. Aku berdiri di tengah petak utara, memandang hasil kerja keras 6 bulan terakhir. Padi organikku yang kususun dengan metode rotasi tanam, dan pupuk kompos dari kotoran sapi berhasil. Butirannya besar, kuning keemasan, padat. Bahkan Pak Dedi, makelar tanah yang biasanya pelit pujian, datang pagi-pagi hanya untuk bilang, "Pak Joko, panen Anda tahun ini juara. Semua pembeli dari kota mau beli gabah Anda." Aku hanya tersenyum, mengucap terima kasih. Tapi yang membuatku benar-benar lega, bukan soal uang. Bukan soal hasil panen yang melimpah, tapi soal hati. Hati yang perlahan sembuh. Sejak Siti pergi, aku tidak pernah berhenti bekerja. Malam-malam, setelah selesai di sawah, aku baca buku-buku pertanian dari perpustakaan desa. Aku ikuti pelatihan daring, lewat HP lama, yang layarnya retak. Aku coba sistem irigasi tetes, pupuk hayati, dan bahkan mulai bangun kelompok tani organik bersama petani muda di desa. Dan kini, hasilnya mulai terasa. Bukan hanya secara ekonomi, tapi juga secara batin. Aku tidak lagi merasa seperti pria yang ditinggalkan. Aku merasa seperti petani yang sedang membangun masa depan untuk diriku, untuk desaku, dan mungkin, suatu hari nanti, untuk keluarga baru. Tapi sementara aku sibuk membangun kembali hidupku di desa, dunia Siti berputar di tempat yang sangat berbeda. Aku tahu, karena masih ada beberapa teman desa yang punya keluarga di Jakarta. Mereka sering cerita. Dari mulut Bu Rini, tetanggaku yang punya anak di kota, aku tahu bahwa Siti dan Arif tinggal di apartemen sewa di bilangan Cengkareng. Bukan apartemen mewah, tapi cukup untuk pamer di media sosial. Ia sering unggah foto dengan latar gedung tinggi, minum kopi di kafe kekinian, dan memakai baju mahal yang ternyata branded second. Aku melihat unggahannya sekali, hanya sekali. Foto itu menunjukkan Siti tersenyum lebar, memeluk Arif yang mengenakan kemeja polo dan jam tangan besar. Di belakang mereka, terparkir sebuah Pajero Sport putih mengilat. Captionnya, "Hidup harus lebih, terima kasih, cintaku, untuk semua yang kamu beri." Aku tidak berkomentar, tidak menyukai, tidak menyimpan. Tapi aku tidak bisa menghapus bayangannya dari kepala. Karena aku tahu, Pajero itu bukan milik mereka. Beberapa hari setelah pernikahan mereka, Pak Dedi datang ke sawah. Ia tertawa kecil, sambil menunjukkan brosur leasing mobil. "Tahu, enggak, Pak Joko. Arif itu ngajukan kredit mobil ke leasing, Pajero Sport putih, DP kecil, angsuran 15 juta per bulan. Tapi gajinya cuma 8 juta. Wah, saya langsung tolak jadi penjamin. Orang kota, gaya hidupnya nafsu, tapi dasarnya rapuh." Aku hanya mengangguk. Saat itu, aku tidak merasa senang, tidak merasa balas dendam. Aku hanya merasa sedih. Siti meninggalkanku karena ingin hidup yang pasti, tapi kini, ia memilih pria yang hidupnya dibangun di atas utang dan ilusi. Di desa, hidupku justru semakin stabil. Aku tidak pernah pamer, tapi orang mulai tahu. Bukan karena aku bilang, tapi karena tindakanku. Aku membeli mesin perontok baru bukan untuk sawahku sendiri, tapi untuk kelompok tani. Aku bayar uang muka. Sisanya dicicil dari hasil gabah. Aku bantu petani lain dapat subsidi pupuk. Aku bahkan pinjamkan tanah untuk petani muda yang ingin mencoba usaha jamur tiram. Orang-orang mulai memanggilku Pak Joko dengan hormat. Bukan karena aku kaya, tapi karena aku adil. Dan perlahan, aku mulai dikenal bukan sebagai mantan suami Siti, tapi sebagai pemimpin petani organik Sumber Mulyo. Tapi ada satu hal yang membuatku tersentuh. Fitri. Ia tetanggaku sejak kecil, anak Bu Marto, petani tembakau, yang sudah pensiun, usianya 28. Belum menikah, rajin, sederhana, dan selalu membawa makanan ke sawah. Kalau tahu aku belum makan, suatu sore, saat aku lelah setelah seharian memanen, ia datang membawa nasi bungkus.
dan segelas teh hangat. "Makan dulu Pak Joko. Jangan dipaksakan," katanya pelan. Aku tersenyum. "Sudah biasa, Fitri. Tapi terima kasih." Ia duduk di sampingku, memandang ke sawah. "Panen tahun ini bagus ya?" "Iya. Alhamdulillah, semua karena Bapak sabar, tidak pernah menyerah. Meski banyak yang meremehkan." Aku menatapnya. "Kamu tahu soal itu?" Ia mengangguk. "Orang desa banyak yang bicara. Tapi saya tidak percaya. Saya lihat sendiri bagaimana Bapak bekerja, bagaimana Bapak tetap tenang saat ditinggal dia." Aku menarik napas. "Kadang aku masih merasa kesepian, Fitri." Ia menunduk. "Saya juga kadang merasa begitu, tapi saya percaya orang yang sabar pasti dapat ganti dari Tuhan. Bukan selalu dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk ketenangan, dalam bentuk cinta yang tulus." Kami diam. Angin sore berhembus lembut, burung-burung pulang ke sarang. Dan untuk pertama kalinya sejak Siti pergi, aku merasa ada yang memahamiku. Bukan karena aku kaya, tapi karena aku tetap menjadi diriku. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar dari Bu Rini. Siti pulang ke desa. Bukan sendiri, tapi dengan Arif. Mereka datang naik Pajero Sport putih itu, pelan, seolah ingin semua orang melihat. Mereka berhenti di depan rumah Bulina, tetangga yang suka pamer, dan langsung disambut dengan tawa dan pujian. "Wah, Mbak Siti, makin cantik. Suaminya ganteng banget. Ini mobil baru, keren banget." Aku mendengar semuanya dari kejauhan. Saat sedang menyiangi rumput di petak timur, aku tidak peduli. Tapi hatiku tahu, mereka datang bukan untuk silaturahmi. Mereka datang untuk pamer. Untuk membuktikan bahwa Siti membuat pilihan yang benar. Untuk mempermalukanku. Dan aku hanya tersenyum. Karena aku tahu satu hal yang mereka tidak tahu. Bahwa di balik pakaian lusuh dan tanah di kaki, aku adalah satu-satunya orang di desa ini yang benar-benar punya masa depan yang pasti. Bukan karena gaji, bukan karena mobil, tapi karena tanah, karena ketulusan, karena kerja keras yang tidak perlu dipamerkan. Malam itu, aku duduk di beranda, menatap bintang. Fitri datang, membawa segelas jahe hangat. "Besok mereka mau ke sawah," katanya. Ujarnya pelan. "Mau lihat tempat Joko bekerja?" Aku tertawa kecil. "Biarkan, silakan lihat. Toh, sawahku tidak akan lari." Fitri menatapku. "Kamu tidak marah?" Aku menggeleng. Aku tidak marah, aku hanya bersyukur. Karena aku belajar. Cinta yang dibangun di atas harta akan runtuh saat hartanya habis. Tapi cinta yang dibangun di atas nilai akan tumbuh seperti padi. Perlahan, tapi pasti. Ia tersenyum. Dan di bawah cahaya rembulan yang lembut, aku merasa sesuatu yang baru tumbuh di hatiku. Bukan dendam. Bukan sakit hati. Tapi harapan. Harapan untuk hidup yang lebih damai. Dengan seseorang yang mencintaiku. Bukan karena apa yang kumiliki, tapi karena siapa aku. Matahari pagi baru saja naik. Menyinari lembah Sumber Mulyo. Dengan cahaya keemasan yang hangat, angin sepoi-sepoi berhembus dari arah barat. Membawa aroma tanah basah dan daun padi yang mulai menguning. Aku sudah berada di sawah. Sejak pukul 5, menyiangi rumput liar di petak tengah lahan, yang kusewakan kepada 3 petani muda, sebagai lahan percobaan padi organik. Tanganku hitam oleh tanah, kemejaku basah oleh keringat, dan sandalku penuh lumpur. Tapi aku tidak peduli. Di sini, aku merasa hidup. Di sini, aku merasa punya tujuan. Aku sedang fokus menyiangi rumput teki, yang selalu merebak kalau musim hujan. Saat tiba-tiba terdengar suara mesin mobil yang meraung keras di jalan desa. Bukan suara mobil biasa, suara yang asing, besar, menggelegar seperti binatang buas yang masuk ke hutan damai. Aku menoleh. Dari kejauhan, sebuah Pajero Sport putih melaju pelan, seolah sengaja ingin dilihat. Rodanya yang besar menghantam lubang-lubang kecil di jalan tanah, membuat mobil itu bergoyang. Di dalamnya, duduk Siti dan Arif. Siti memakai kacamata hitam besar, rambutnya dikepang rapi, sementara Arif memegang setir,
dengan sikap sok berkuasa, seolah ia raja yang datang mengunjungi kerajaannya. Aku tidak langsung mengenali mereka. Tapi, saat mobil itu berhenti di dekat sawahku, dan pintu penumpang dibuka, aku tahu Siti. Dan dia melihatku. Aku masih berdiri di tengah sawah, cangkul di tangan, wajah berkeringat, pakaian lusuh, tanah menempel di lutut celanaku. Aku tidak buru-buru. Aku tidak buru-buru menyapu diri. Aku hanya menatap mereka. Siti melangkah keluar. Sepatu hak tingginya langsung tenggelam di tanah becek. Ia meringis, lalu tertawa-tawa yang keras, nyaring, seperti tawa orang yang merasa menang. "Lihat, Arif," katanya sambil menunjuk ke arahku. "Itu dia. Mantan suamiku, masih seperti dulu. Mencangkul di sawah, penuh lumpur, kayak tukang kerja upahan." Arif ikut tertawa. "Wah, benar-benar tidak berkembang. Masih kayak petani zaman dulu, gak ada ambisi sama sekali." Aku diam. Tidak marah. Tidak malu. Aku hanya melanjutkan kerja, menyiangi rumput. Rumput, seperti mereka tidak ada. Tapi, hatiku mencatat setiap kata, setiap tawa, setiap tatapan hina yang mereka lemparkan. Karena aku tahu, mereka datang bukan untuk silaturahmi. Mereka datang untuk menghina, untuk membuktikan bahwa Siti membuat pilihan yang lebih baik, untuk mempermalukanku di depan desa. Dan aku biarkan. Karena aku percaya, kebenaran tidak perlu dibela dengan suara keras. Ia akan muncul dengan sendirinya. Tapi takdir punya cara lain. Beberapa menit kemudian, dari arah jalan, muncul Pak Dedi, makelar tanah desa, mengayuh sepeda ontelnya yang tua. Ia melihat mobil Pajero, lalu menatap Siti dan Arif dengan alis terangkat. "Wah, tamu dari kota?" tanyanya sambil turun dari sepeda. Arif langsung menyambut dengan senyum lebar. "Iya, Pak. Kami mau lihat lahan pertanian di sini," katanya. "Tanah di sini bagus buat investasi." Pak Dedi mengangguk. "Iya, tanah di sini subur. Tapi harganya naik terus. Apalagi yang di sepanjang jalan utara, hampir semua petak sudah punya pemilik tetap." Siti menyela, masih dengan nada sinis. "Tapi tadi saya lihat, masih banyak petani yang bekerja sendiri. Kayak si Joko itu, pasti tanahnya kecil-kecil. Cuma milik keluarga." Pak Dedi menatapnya, lalu menunjuk ke arahku, yang masih bekerja di sawah. "Si Joko, maksud Ibu Joko, yang sedang mencangkul itu?" "Iya, dia," jawab Siti, masih tertawa kecil. "Masih jadi tukang cangkul, ya?" Pak Dedi menggeleng pelan, lalu tertawa. "Tukang cangkul? Ibu salah besar." Arif mengerutkan dahi. "Maksudnya," Pak Dedi menunjuk ke sawah yang luas, membentang dari ujung desa, sampai ke bukit. "Semua petak dari sini, sampai sana yang hijau kekuningan itu, semuanya milik Pak Joko. Termasuk lahan yang Bapak incar kemarin. Pak Arif, tanah di ujung timur, yang dekat jembatan, itu juga miliknya." Sunyi, total. Tawa Siti terhenti di tenggorokan, wajahnya memucat. Arif membeku, mulutnya setengah terbuka. "Milik dia?" tanya Arif. Suaranya gemetar. "Tapi, dia kan petani biasa. Gak mungkin dia punya tanah sebanyak itu." Pak Dedi mengeluarkan map kecil dari tasnya. "Saya punya data semua pemilik lahan di desa. Semua sertifikat tercatat. Pak Joko adalah pemilik sah 80% lahan pertanian di sepanjang jalan desa. Bahkan tanah yang Bapak ajukan pinjaman untuk beli kemarin, itu miliknya. Dan dia tidak mau jual, karena itu bagian dari sistem irigasi kelompok tani organiknya." Siti terdiam, matanya membelalak. Ia menatap ke arahku, yang masih sibuk menyiangi rumput, seolah tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Tapi, dia bilang dia miskin," bisiknya. Suaranya parau. Pak Dedi menatapnya tajam. "Bu, kemiskinan itu bukan soal tanah atau uang, tapi soal hati. Orang yang rendah hati tidak perlu pamer, tapi orang yang sombong bisa bangkrut meski punya mobil mewah." Arif langsung membentak, "Itu tidak benar. Saya punya pekerjaan tetap. Saya punya aset." Pak Dedi hanya tersenyum tipis. "Kalau begitu, tolong tunjukkan STNK Pajero ini, karena minggu lalu, leasing datang ke sini tanya alamat Bapak. Katanya,
Angsuran sudah nunggak 4 bulan. Mobil, bisa, disita kapan saja. Wajah Arif memerah. Ia ingin marah. Tapi tidak bisa. Karena itu benar. Siti mundur selangkah. Kakinya goyah. Ia menatap ke arahku, yang masih bekerja dengan tenang, seolah dunia tidak runtuh. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai wanita yang pernah mencintaiku, tapi sebagai wanita yang menyesal. Menyesal karena meninggalkan pria yang sebenarnya kaya. Bukan karena hartanya, tapi karena jiwanya. Aku tidak mendekat, aku tidak mengejek, aku hanya terus bekerja. Tapi di dalam hati, aku berkata, inilah saatnya kebenaran muncul. Bukan dengan teriakan, tapi dengan ketenangan. Aku tidak pernah butuh dihargai. Tapi hari ini, aku dihargai oleh tanahku, oleh pekerjaku, dan oleh Tuhan, yang tahu siapa aku sebenarnya. Beberapa menit kemudian, Siti perlahan mendekat ke tepi sawah. Ia berdiri di jalan, sepatunya kotor, wajahnya basah oleh air mata. Joko, panggilnya pelan. Aku menoleh. Tidak dengan kemarahan. Tidak dengan kemenangan. Hanya dengan tatapan yang tenang, seperti tanah yang diam. Tapi menyimpan kekuatan ya Siti. Ia ingin bicara. Tapi tidak bisa. Karena di balik air matanya, ada sesuatu yang lebih. Dalam dari penyesalan, ada rasa malu, ada kehancuran, dan ada satu kebenaran yang tidak bisa lagi ditutupi. Bahwa ia meninggalkan cinta sejati untuk mengejar bayangan. Dan, kini, bayangan itu hancur. Sementara cinta itu masih berdiri di tengah sawah. Masih mencangkul, masih tenang, masih utuh. Matahari siang menyengat. Tapi aku tetap di sawah. Setelah Siti dan Arif pergi dengan wajah pucat, dan mobil yang tergapo-gopo keluar dari jalan desa, aku tidak langsung berhenti bekerja. Aku lanjutkan menyiangi rumput, memeriksa saluran irigasi, dan mencatat hasil panen petani muda yang bekerja di petak percobaan. Aku tidak ingin terlihat seperti orang yang menang karena balas dendam. Aku hanya ingin terus menjalani hidupku dengan tenang, dengan integritas, dan dengan rasa hormat pada tanah yang telah memberiku segalanya. Tapi hati kecilku tahu, sesuatu telah berubah. Bukan hanya di antara Siti dan Arif, tapi di antara aku dan desa, karena untuk pertama kalinya, rahasiaku yang selama ini kujaga dengan sengaja akhirnya terbongkar. Aku bukan petani miskin. Aku adalah salah satu pemilik lahan pertanian terbesar di Sumber Mulyo. Dan hari ini, semua orang tahu. Beberapa jam setelah kejadian di sawah, aku pulang, badanku lelah, tapi pikiranku jernih. Aku mandi di sumur belakang rumah, menyiramkan ember air dingin ke kepala, lalu mengganti baju dengan kaos lusuh dan celana pendek. Saat aku duduk di beranda, minum teh jahe yang baru dibuat, tiba-tiba Pak Dedi datang. Ia tidak sendiri, ia ditemani Pak Lurah dan Bu Rini. Pak Joko, kata Pak Dedi, suaranya serius. Kita perlu bicara. Aku mengangguk, menyuruh mereka duduk. Ada apa? Pak Lurah menatapku. Tadi siang, Siti dan Arif datang ke balai desa. Mereka marah-marah, bilang kalau selama ini kamu sengaja menyembunyikan kekayaanmu, bahwa kamu membiarkan Siti pergi karena ingin dia menyesal. Aku tertawa pelan. Saya tidak pernah menyuruh Siti pergi, dia yang memilih. Bu Rini menghela napas, tapi, Joko, kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kamu punya tanah sebanyak itu? Kami semua kira kamu petani biasa, hidup pas-pasan, padahal, kamu sebenarnya bisa bangun rumah mewah, beli mobil, bahkan bantu seluruh desa. Aku menatap mereka bergantian. Saya memang bantu desa, tapi bukan dengan pamer. Saya pinjamkan tanah, saya bantu petani dapat subsidi, saya beli mesin untuk kelompok tani. Tapi saya tidak perlu bilang, ini dari saya, karena bagi saya, kebaikan yang diketahui orang, bukan lagi kebaikan. Itu pamer. Pak Dedi mengangguk perlahan, tapi sekarang, semua orang tahu. Dan bukan hanya di desa, kabar ini sudah menyebar ke desa sebelah. Bahkan ada yang bilang, investor dari kota mau datang untuk ajak kerjasama. Aku menghela napas.
Saya tidak butuh investor yang hanya mau ambil untung. Saya butuh petani yang mau kerja keras. Pak Lurah menepuk lututku. Joko, saya bangga punya warga sepertimu. Tapi kamu juga harus siap, karena sekarang, kamu tidak bisa lagi bersembunyi di balik pakaian lusuhmu. Orang-orang akan datang. Ada yang ingin jadi teman, ada yang ingin minta bantuan. Dan ada yang ingin balas dendam. Aku tahu maksudnya. Arif. Dan mungkin, Siti, malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di beranda, menatap bintang, angin malam sejuk, tapi hatiku tidak tenang. Aku bukan takut. Aku hanya sedih, karena aku tahu, Siti tidak menyesal karena kehilangan cintaku, tapi karena kehilangan hartaku. Dan itu menyakitkan. Aku mengeluarkan kotak kayu dari dalam lemari, membukanya perlahan. Di dalamnya, ada sertifikat tanah, foto pernikahan kami, dan cincin kawin. Aku ambil foto itu. Kami berdua tersenyum. Dulu, senyumnya tulus. Sekarang, aku tidak yakin. Aku menaruh foto kembali, lalu mengambil map kecil berisi dokumen pertanian, ada kontrak sewa lahan, data hasil panen, dan surat izin pengelolaan lahan dari Dinas Pertanian. Semua rapi, semua sah. Aku bukan orang yang beruntung. Aku orang yang bekerja. Tanah ini bukan hanya warisan kakek, tapi hasil dari 15 tahun, kerja keras memperbaiki irigasi, mengubah sistem tanam, belajar dari gagal, bangkit dari musim paceklik, dan kini tanah ini menghasilkan. Tapi bukan untukku sendiri. Aku tidak hidup mewah. Rumahku masih bocor. Sepedaku masih tua, HP-ku masih retak. Tapi aku punya kebebasan. Kebebasan dari utang. Kebebasan dari tekanan sosial. Kebebasan untuk hidup apa adanya. Keesokan harinya, kabar tentangku banner-banner meledak. Wartawan dari kota datang. Mereka ambil foto di sawah, wawancara petani muda, dan menulis judul-judul heboh. Petani lusuh, ternyata miliarder. Miliki ratusan petak sawah, ditinggal istri karena miskin. 2 tahun kemudian terbongkar fakta mengejutkan. Aku tidak memberi komentar. Tapi media tetap menulis. Dan Siti, aku dengar dari Bu Rini. Ia menangis di rumah ibunya. Katanya, ia tidak tahu. Katanya, ia kira aku miskin. Katanya, ia menyesal. Aku tidak senang mendengarnya. Tidak, karena penyesalannya. Bukan karena kehilangan cintaku, tapi karena kehilangan kekayaanku. Dan itu bukan penyesalan yang tulus. Itu penyesalan yang lahir dari penyesalan kecil hati. Beberapa hari kemudian, aku pergi ke sawah seperti biasa. Tapi kali ini, suasana berbeda. Petani-petani lain menyapaku dengan hormat. Selamat pagi, Pak Joko. Pak, mau pinjam mesin perontok? Sudah saya siapkan, Pak. Anak saya mau magang di kelompok tani. Boleh, aku hanya mengangguk. Tersenyum. Tapi di balik hormat itu, ada yang berubah. Ada jarak. Dulu, mereka memanggilku Joko. Sekarang, mereka memanggilku Pak Joko. Seolah aku bukan lagi teman. Tapi, bos, aku tidak ingin itu. Aku ingin tetap menjadi bagian dari mereka. Petani biasa, yang bekerja dengan tangan, yang makan nasi dengan ikan asin, yang tidur di bawah langit, bukan di bawah lampu kristal. Sore itu, Fitri datang. Ia membawa nasi bungkus dan segelas teh hangat. Makan dulu, Pak, katanya pelan. Aku tersenyum. Kamu masih panggil aku, Pak. Ia menunduk. Maaf, saya tidak tahu harus panggil apa. Tetap Joko saja, kataku. Aku tidak berubah. Hanya dunia yang berubah cara memandangku. Ia mengangguk, lalu duduk di sampingku. Siti, datang tadi, ujarnya tiba-tiba. Aku menatapnya. Kemana? Ke rumahmu. Mencari kamu, katanya. Dia mau bicara, aku diam. Kamu mau temui dia? Tanya Fitri. Aku menatap ke langit yang mulai gelap, burung-burung pulang ke sarang. Kalau dia datang bukan untuk minta maaf atas cara dia meninggalkanku, tapi untuk minta kembali karena tahu aku kaya, maka aku tidak perlu temui dia. Fitri menatapku. Kalau dia menyesal karena kehilangan kamu sebagai manusia,
bukan sebagai pemilik tanah. Aku tersenyum tipis. Kalau itu yang dia rasakan, maka penyesalannya masih bisa diterima. Tapi aku tidak bisa membuka hati yang sudah tertutup. Aku sudah belajar. Cinta yang pergi tidak bisa dipaksa kembali. Ia mengangguk pelan. Kami duduk dalam diam. Angin malam berhembus. Dan di tengah sunyi, aku merasa satu hal, bahwa kekayaanku bukan tanah, bukan sertifikat, bukan uang di bank, tapi ketenanganku, kesetiaanku, dan kemampuanku untuk tetap menjadi diriku. Meski dunia berubah memandangku, aku bukan lagi petani yang diremehkan. Tapi aku juga tidak ingin jadi orang kaya yang sombong. Aku hanya ingin tetap menjadi Joko, petani dari Sumber Mulyo, yang mencintai tanahnya, dan yang siap membuka hati untuk cinta yang tulus, bukan untuk penyesalan yang terlambat. Hujan turun deras sejak pagi. Langit kelabu menutupi seluruh desa, dan angin bertiup kencang, menggoyangkan atap rumah yang sudah rapuh. Aku duduk di beranda, memperbaiki cangkul yang gagangnya retak, sambil mendengarkan suara rintik hujan yang mengetuk-ngetuk genteng. Di tangan kiriku, secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Di benakku, satu nama. Arif. Aku tidak tahu pasti apa yang terjadi padanya. Tapi dari obrolan warung kopi Pak Min pagi tadi, kabar buruk mulai menyebar. Katanya, mobil Pajeronya disita leasing kemarin. Kata Pak Darto, petani tembakau, sambil menyeruput kopi. Ditarik paksa di depan apartemen, katanya. Nunggak 5 bulan. Wah, kasihan juga, sambung Bu Rini. Tapi dasar hidup di luar kemampuan. Gaji 8 juta, gaya hidup 20 juta, mau bagaimana lagi? Aku hanya diam. Tidak merasa menang. Tidak merasa iba. Hanya lega. Karena akhirnya, dunia maya yang selama ini dibangun Arif dengan foto-foto mewah, gaya hidup mentereng, dan janji-janji kemapanan akhirnya runtuh. Dan Siti, ia ikut terjatuh di bawah reruntuhannya. Beberapa hari kemudian, hujan reda. Aku kembali ke sawah, memeriksa saluran irigasi yang sempat tersumbat karena tanah longsor. Tiba-tiba, Fitri datang. Wajahnya cemas. Pak Joko, katanya pelan. Siti, dia datang ke rumah tadi pagi. Sendirian, aku berhenti bekerja. Apa yang dia mau? Dia menangis. Bilang dia butuh bicara, tapi saya suruh pulang dulu. Karena bapak belum pulang, aku mengangguk. Dia bilang, kenapa, Fitri? Menunduk, katanya. Hidupnya hancur. Arif marah terus. Mobil disita, apartemen mau dikosongkan, karena nunggak sewa. Dia bilang, dia menyesal. Aku menatap ke langit yang mulai cerah. Menyesal. Kata yang dulu kudengar dengan harapan. Kini, kudengar dengan waspada. Karena menyesal, karena kehilangan cinta. Berbeda dengan menyesal, karena kehilangan kemewahan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di beranda, menatap bulan yang samar di balik awan. Di tangan, aku pegang HP lama layarnya. Retak, baterainya cepat habis, tapi masih bisa terima pesan. Tiba-tiba, notifikasi masuk. Dari nomor tak dikenal. Isinya, Joko, aku minta maaf, aku salah. Aku kira kamu miskin, aku kira hidupku akan lebih baik. Tapi aku salah. Aku ingin kembali. Bolehkah? Aku tidak langsung membalas. Aku baca berulang kali. Lalu, aku buka galeri HP. Ada satu foto lama. Siti dan aku berdiri di depan rumah, tersenyum. Aku memakai beskap putih. Ia memakai kebaya. Di tangan kami, segenggam padi hasil panen pertama. Dulu, foto itu penuh harapan. Kini, hanya menyisakan kenangan. Aku kembali ke pesan. Aku tulis. Kalau kamu kembali karena tahu, aku punya tanah, maka kamu tidak pernah mengenal aku. Kalau kamu kembali karena tahu aku mencintaimu, maka aku akan dengarkan. Tapi hatiku sudah tidak kosong, Siti. Aku sudah punya jalan baru. Aku kirim, tidak menunggu balasan. Karena aku tahu, ini bukan soal balas dendam. Ini soal harga diri. Dan cinta yang tulus tidak perlu kembali karena penyesalan. Ia harus tumbuh dari kesadaran. Beberapa hari kemudian,
Kabar tentang Arif semakin runtuh. Pak Dedi datang ke sawah, membawa berita dari kota. Pak Joko, katanya. Suaranya rendah. Arif, itu bukan orang baik. Aku menatapnya. Maksudnya, saya tanya ke teman saya di Jakarta, yang kerja di bank yang sama. Ternyata, Arif sering pinjam uang ke rekan kerja. Hutangnya banyak. Bahkan, dia pernah pakai nama temannya buat ngajukan kredit. Dan, dia tidak pernah bayar. Aku menghela napas. Jadi selama ini, dia hidup dari utang dan kebohongan, Pak. Dedi mengangguk. Iya. Mobilnya kredit. Apartemen sewa, jam tangan palsu. Bahkan kartu kreditnya sudah diblokir. Dia pura-pura sukses, padahal bangkrut. Aku tertawa kecil. Dan Siti percaya, perempuan, kalau sedang butuh pelarian, Pak, mudah percaya pada bayangan. Apalagi kalau bayangan itu bawa janji kemewahan. Aku diam. Karena aku tahu, Siti bukan jahat. Ia hanya lelah. Lelah dengan hidup sederhana. Lelah dengan ketidakpastian. Dan Arif datang dengan janji. Aku bisa kasih kamu hidup yang lebih baik, tapi janji itu dibangun di atas pasir. Dan kini, pasir itu terbawa arus. Beberapa hari kemudian, aku melihatnya sendiri. Sore itu, aku pergi ke pasar desa untuk beli pupuk. Saat aku sedang memilih kantong pupuk organik, tiba-tiba aku melihat Siti. Ia datang dengan sepeda ontel tua. Bajunya sederhana. Tidak ada kacamata hitam. Tidak ada tas branded. Wajahnya lesu, matanya sembab. Ia masuk ke warung sembako, lalu keluar dengan beras murah dan minyak goreng kemasan kecil. Aku tidak mendekat, tapi aku melihatnya. Melihat betapa jauh ia jatuh. Dari apartemen mewah ke sepeda tua. Dari Pajero Sport ke pasar desa. Dari wanita yang tertawa saat melihat mantan suaminya di sawah, menjadi wanita yang menunduk, malu, saat melihat petani yang dulu diremehkannya. Malam itu, aku duduk di beranda. Fitri datang lagi, membawa bubur hangat. Dia datang tadi, katanya pelan, minta ketemu Bapak. Saya bilang, Bapak belum pulang, tapi saya tahu. Dia tahu saya bohong. Aku mengangguk. Kamu mau temui dia? Tanya Fitri. Aku menatap bintang. Kalau aku temui dia, aku harus siap. Siap dengan air matanya, siap dengan penyesalannya, siap dengan kemungkinan dia ingin kembali. Tapi aku juga harus jujur bahwa hatiku sudah tidak kosong. Fitri menunduk. Kamu sudah memilih. Aku menatapnya, matanya jujur, tulus. Tidak mencari kekayaanku, tidak membandingkanku dengan siapapun. Aku belum memilih siapapun. Kataku pelan, tapi aku tahu. Cinta yang tumbuh di tanah yang jujur akan berbuah manis. Dan kamu mencintaiku. Saat aku masih dianggap miskin, saat dunia meremehkanku. Kamu tidak pergi. Kamu tetap di sini. Air mata menetes dari mata Fitri. Tapi ia tersenyum. Senyum yang tulus. Seperti bunga yang mekar di musim hujan. Aku menatap ke langit. Hidup bukan tentang siapa yang kaya. Bukan tentang siapa yang punya mobil. Tapi tentang siapa yang tetap setia. Saat dunia berubah, Arif punya gaya hidup palsu. Siti tertipu oleh ilusinya. Tapi aku punya tanah, pekerjaan, dan hati yang masih utuh. Karena aku tidak pernah menjual harga diriku demi kemewahan. Dan kini, aku siap untuk masa depan. Bukan dengan dendam, tapi dengan kedamaian. Langit pagi ini biru cerah. Tanpa awan, angin sepoi-sepoi berhembus dari arah timur, membawa aroma tanah yang baru dibajak, dan daun padi muda yang mulai tumbuh segar. Aku sedang memeriksa sistem irigasi, di petak barat saluran air dari sungai. Kecil yang kuperbaiki sendiri, dengan batu dan semen saat tiba-tiba, kulihat bayangan. Seseorang berdiri di ujung jalan setapak. Siti. Ia datang sendirian. Tidak memakai sepatu hak tinggi. Tidak memakai dress mewah. Tidak ada Pajero Sport yang mengikuti. Ia hanya berdiri di sana. Dengan kaos lusuh, celana kain sederhana, rambut diikat asal, wajahnya pucat, matanya sembab, seolah semalam tidak tidur. Di tangannya,
Sebuah tas kain, kecil tas yang dulu sering ia bawa saat masih tinggal di desa. Aku berhenti bekerja. Tidak kaget, tidak marah, tapi hatiku berdetak pelan. Aku tahu, ia akan datang. Hanya soal waktu. Ia perlahan mendekat, kakinya terlihat berat, seperti membawa beban yang tak terlihat. Lumpur menempel di sandal jepitnya. Ia berhenti di tepi sawah, memandangku yang masih berdiri di tengah petak, cangkul di tangan, wajah berkeringat. Joko, suaranya parau. Hampir tidak terdengar. Aku menatapnya. Ada apa, Siti? Ia menarik napas dalam, seperti orang yang sedang mengumpulkan keberanian. Aku mau bicara. Aku meletakkan cangkul, lalu naik ke jalan setapak. Berdiri di depannya. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Cukup untuk bicara, tapi tidak cukup untuk menyentuh. Bicara apa? Tanyaku tenang. Ia menunduk. Aku salah. Joko. Air matanya jatuh. Pertama satu tetes, lalu deras. Ia tidak menangis keras, tapi tangisnya dalam. Seperti rasa sesak yang sudah lama ditahan. Aku kira hidupku akan lebih baik. Aku kira Arif bisa kasih aku masa depan yang pasti. Tapi aku salah. Aku benar-benar salah. Aku diam. Tidak menyela. Karena aku ingin mendengar semuanya. Arif. Dia bukan orang yang aku kira. Hutangnya banyak. Mobil disita. Apartemen mau dikosongkan. Dia marah terus. Kasar, bahkan bilang, aku cuma beban. Ia menggigil. Aku tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal. Aku pulang ke rumah ibu. Tapi aku malu pada desa. Pada tetangga. Pada kamu. Aku menatapnya. Wajahnya yang dulu selalu berseri, kini penuh luka batin. Tapi yang paling sakit, lanjutnya. Suaranya gemetar. Adalah saat aku tahu siapa kamu sebenarnya. Bahwa kamu bukan petani miskin. Bahwa kamu punya tanah. Punya masa depan. Punya kekayaan yang nyata. Bukan ilusi. Dan aku meninggalkan semua itu. Hanya karena aku tidak sabar. Karena aku malu. Karena aku ingin terlihat hebat di depan orang lain. Ia menangis meraung. Aku menyesal, Joko. Aku benar-benar menyesal. Aku kembali. Bukan karena aku butuh uangmu. Tapi karena aku tahu, kamu adalah satu-satunya pria yang pernah mencintaiku apa adanya. Dan aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kembali. Apakah masih ada tempat untukku? Angin berhembus. Daun padi bergoyang. Burung-burung terbang. Tapi dunia terasa diam. Karena di depanku berdiri wanita yang pernah kucintai. Yang pernah tinggalkan aku. Kini memohon dengan air mata dan penyesalan. Dan aku tidak merasa menang. Aku merasa sedih karena penyesalannya tulus, tapi terlambat. Aku menarik napas panjang. Siti, kataku pelan. Aku tidak pernah membencimu. Aku tidak pernah menghujatmu. Aku hanya belajar menerima bahwa cinta tidak selalu cukup untuk membuat seseorang tetap tinggal. Ia menatapku. Matanya penuh harap. Tapi sekarang, lanjutku. Aku sudah bukan pria yang sama. Aku sudah belajar. Aku sudah sembuh. Aku sudah membuka hati untuk kemungkinan yang baru. Wajahnya langsung memucat. Maksudmu, kamu sudah punya orang lain? Sebelum aku sempat menjawab, suara lembut terdengar dari belakang. Pak, Joko, ini tehnya sudah saya buat. Aku menoleh. Fitri. Ia datang dengan nampan kayu. Di atasnya, ada 2 cangkir teh hangat dan sepiring kue pisang rebus. Ia tersenyum, lalu menatap Siti. Siti, sudah lama tidak ketemu. Katanya ramah. Siti membeku. Matanya membelalak. Ia menatap Fitri, lalu menatapku. Dia, siapa? Tanyanya pelan. Aku menatap Fitri, lalu kembali ke Siti. Ini Fitri, Bu Marto. Dia yang selama ini bantu aku di sawah, yang setia datang saat aku sedang jatuh, yang tidak pergi saat dunia meremehkanku. Siti mundur selangkah. Kamu pacarannya? Tanya Siti, menatap Fitri. Fitri menggeleng pelan. Saya tidak mau memaksa, tapi saya
Mencintai Pak Joko, bukan karena hartanya, tapi karena hatinya, karena ketulusannya, karena kesabarannya. Siti, terdiam. Air matanya kembali mengalir, tapi kali ini, bukan karena penyesalan, tapi karena kehilangan. Benar-benar kehilangan. Bukan hanya suaminya, tapi juga kesempatan untuk kembali menjadi bagian dari hidup yang tulus. Kami berdiri dalam diam. 3 orang, 2 masa lalu, 1 masa depan. Akhirnya, Siti menarik napas. "Maafkan aku, Joko," katanya. Suaranya serak. "Maafkan aku karena tidak bisa melihat betapa berharganya kamu. Maafkan aku karena pergi saat kamu paling butuh aku. Dan maafkan aku karena datang terlambat." Aku mengangguk. "Aku maafkan kamu, Siti. Bukan karena aku ingin kamu kembali, tapi karena aku tidak ingin membawa dendam. Aku maafkan kamu, agar aku bisa terus hidup dengan damai." Ia tersenyum tipis, senyum yang pahit, tapi ikhlas. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik. Perlahan, ia berjalan pulang. Sendirian, dengan kepala tertunduk. Dan aku tahu, kali ini, ia tidak akan kembali. Malam itu, aku duduk di beranda. Fitri duduk di sampingku. Tidak banyak bicara, hanya menemani. Angin malam sejuk, bintang bersinar terang. "Kamu tidak menyesal?" tanyanya pelan. Aku menggeleng. "Tidak, aku hanya sedih. Karena aku tahu, Siti bukan orang jahat. Ia hanya tersesat. Tersesat oleh gemerlap yang ternyata palsu." Fitri menatapku, "Tapi kamu tetap memilih jalan yang benar." Aku tersenyum, karena aku percaya. Hidup yang dibangun di atas kejujuran, meski lambat, akan berdiri kokoh. Sedangkan, yang dibangun di atas kepura-puraan, pasti runtuh. Kami duduk dalam hening. Lalu, perlahan, tangannya menyentuh tanganku. Tidak memaksa, hanya menyentuh. Seperti tanah yang menyambut benih. Seperti hujan yang menyirami padi. Seperti cinta yang tumbuh pelan. Tapi pasti, aku tidak berkata apa-apa. Tapi aku tidak menarik tanganku. Karena kali ini, aku siap. Siap untuk cinta yang tidak datang. Dengan gemerlap, tapi dengan ketenangan. Cinta yang tidak meminta, tapi memberi. Cinta yang tidak pergi, tapi tetap. Musim hujan telah berlalu. Langit Sumber Mulyo kini biru cerah. Dipenuhi awan putih yang mengambang perlahan. Seperti kapas yang dijemur di pagi hari. Udara segar, bau tanah kering, dan rerumputan hangat terbawa angin pelan. Di sepanjang jalan desa, bunga-bunga liar mulai bermekaran, kembang sepatu merah, kembang jati ungu, dan kamboja putih yang harumnya menyebar saat matahari naik. Hari ini istimewa. Bukan karena panen yang melimpah. Bukan karena sawahku semakin luas. Tapi karena hari ini, aku menikah lagi. Dengan Fitri. Pagi buta, aku sudah bangun. Aku mandi dengan air sumur, mengenakan beskap putih yang sederhana, bukan dari bahan mahal, tapi bersih, rapi, dan wangi, karena dijemur di bawah sinar matahari. Ibu memintaku memakai belangkon, tapi aku menolak pelan. "Ini bukan pernikahan besar, Bu. Ini pernikahan hati." Ibu menangis, tapi bukan karena sedih, karena bahagia. "Dulu, aku lihat kamu hancur saat Siti pergi," katanya sambil merapikan kerah beskapku. "Tapi sekarang, kamu seperti padi yang baru saja dipanen, lelah, tapi penuh berkah." Aku tersenyum. "Aku memang lelah, Bu. Tapi hatiku ringan." Upacara pernikahan kami digelar di halaman rumah, seperti kebanyakan pernikahan desa. Tidak ada gedung mewah, tidak ada lampu kristal. Tidak ada musik elektronik, hanya tenda biru putih yang dipinjam dari tetangga, kursi-kursi kayu yang disusun rapi, dan gamelan kecil yang dimainkan oleh bapak-bapak Karang Taruna. Yang hadir bukan hanya keluarga, tapi seluruh desa, petani yang pernah kuajak kerjasama, anak-anak yang sering kuberi permen saat pulang dari sawah, Bu Rini yang selalu memberi nasihat, Pak Dedi yang datang membawa karangan bunga dari tanaman organik. Bahkan, Pak Lurah datang dengan senyum lebar, membawa sertifikat penghargaan dari Dinas Pertanian, petani inovatif berkelanjutan, atas nama Joko Bin Sutrisno. Tapi yang paling mengejutkanku,
Siti datang. Ia datang sendirian. Tidak memakai baju mewah. Tidak membawa hadiah besar. Ia hanya mengenakan kebaya sederhana. Rambut dijepit rapi. Wajahnya tenang. Ia duduk di barisan belakang. Di samping ibunya, yang menatapku dengan mata berkokok-kokaka. Ketika aku melihatnya, hatiku tidak berdetak kencang. Tidak ada amarah. Tidak ada rasa ingin balas dendam. Hanya satu perasaan. Terima kasih. Terima kasih karena kau pergi. Karena dari kepergianmu, aku belajar arti harga diri. Karena dari luka itu, aku menemukan cinta yang lebih tulus. Aku mendekatinya sebelum akad dimulai. Terima kasih sudah datang, kataku pelan. Ia menatapku, lalu tersenyum tipis. Aku tidak akan melewatkan hari terpenting dalam hidupmu, meski bukan aku yang berdiri di sampingmu. Air matanya tidak jatuh, tapi aku tahu, di dalam hatinya, ada sesuatu yang pecah. Bukan karena cemburu, tapi karena penyesalan yang sudah tidak bisa diperbaiki. Kamu bahagia kan? Tanyanya. Aku mengangguk. Iya, dengan cara yang sederhana. Tapi nyata, ia mengangguk pelan. Aku senang mendengarnya. Lalu, ia memberiku sebuah kotak kayu kecil, dibungkus kain batik. Ini, hadiah, katanya. Dari aku. Aku membukanya. Di dalamnya, kosong. Tapi di dasar kotak, tertulis ukiran halus. Hati yang pernah kau beri, kini kosong. Maafkan aku. Aku menatapnya, matanya basah. Kamu tidak perlu minta maaf, kataku. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Yang penting, kamu temukan kebahagiaanmu sendiri. Ia mengangguk, lalu pergi, duduk kembali, tanpa suara. Akad dimulai. Dipimpin oleh Pak Kiai dari musola desa. Suaranya tenang, penuh hikmah. Sah, sah, sah. Dengan ini, Joko bin Sutrisno resmi menikahi Fitri binti Marto sebagai suami istri. Sesuai syariat Islam, tepuk tangan memecah udara. Anak-anak berteriak gembira. Ibu menangis. Bapak mengusap air mata. Fitri menatapku. Matanya berkokek-kokaka, tapi penuh cinta. Terima kasih, bisiknya. Aku menggenggam tangannya erat. Terima kasih karena tetap di sini, karena mencintaiku bukan karena tanahku, tapi karena jiwaku. Malam, harinya, setelah hajatan selesai, aku duduk di beranda bersama Fitri. Malam tenang, bintang bersinar terang, suara jangkrik mengisi keheningan. Di tangan kami, secangkir teh jahe hangat. Kamu tidak menyesal? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Tidak. Aku menikahimu bukan karena butuh pelarian, tapi karena butuh pelengkap. Kamu yang setia saat aku dihina. Kamu yang datang dengan bubur saat aku lelah. Kamu yang tidak pergi saat dunia meragukanku. Ia tersenyum. Aku hanya ingin mencintai kamu apa adanya. Aku menatapnya, dan aku akan mencintaimu selamanya. Dengan cara yang sederhana, dengan hati yang utuh, kami duduk dalam diam. Tapi diam yang hangat. Diam yang penuh makna. Karena kali ini, cinta bukan tentang siapa yang lebih kaya, bukan tentang siapa yang lebih sukses, tapi tentang dua hati yang bertemu di tengah kesederhanaan, yang saling mengisi, saling memahami, saling setia. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari Bu Rini. Siti telah mendaftar menjadi guru honorer di SD desa. Ia tinggal di rumah ibunya, hidup sederhana, dan mulai menulis buku harian yang katanya akan dibukukan. Kesalahan yang mengajariku hidup. Aku tersenyum membaca kabar itu. Karena aku tahu, penyesalan bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari pemahaman, dan aku berharap, suatu hari nanti, Siti bisa menemukan cinta yang tulus. Seperti yang kumiliki sekarang. Tahun telah berganti. Di Sumbermulyo, musim tanam kembali tiba. Angin pagi membawa aroma tanah yang baru dibajak. Dan embun masih menempel di ujung daun padi muda yang mulai tumbuh rapat. Aku berdiri di tengah petak utara, memandang luasnya hamparan hijau yang membentang dari ujung desa sampai ke kaki bukit. Dulu, tanah ini hanya milik keluargaku. Kini, ia menjadi bagian dari mimpi yang lebih besar, mimpi untuk membangun desa yang mandiri, petani yang sejahtera, dan generasi muda yang bangga menjadi petani.
Aku bukan lagi hanya Joko, mantan suami Siti. Aku adalah Joko, suami Fitri, pemimpin kelompok tani organik Sumber Mulyo, pembina petani muda. Dan meski tidak pernah ku cari simbol bahwa kesederhanaan bukan kelemahan, tapi kekuatan, hidupku kini berbeda, tapi tidak jauh dari yang dulu kuinginkan. Rumahku masih sederhana, atapnya sudah kuperbaiki, lantainya kubersihkan setiap pagi. Dan di depan rumah, kini tumbuh bunga-bunga yang ditanam Fitri, kembang sepatu, mawar desa, dan kemuning yang harumnya menyebar saat senja. Kami tidak hidup mewah, tidak punya mobil, tidak pernah liburan ke tempat jauh, tapi kami punya sesuatu yang lebih berharga. Kedamaian. Setiap pagi, aku ke sawah, Fitri sering ikut, membawa bekal nasi dan sambal. Kadang, ia duduk di gundukan tanah, membaca buku atau menulis catatan tentang hasil panen. Ia tidak pernah mengeluh, ia tidak pernah membandingkanku dengan siapapun, ia hanya tersenyum. Saat aku pulang dengan keringat membasahi punggung. "Kamu capek, Joko?" tanyanya suatu pagi. Aku mengangguk, "Iya." "Tapi capek yang baik, capek karena kerja, bukan karena pusing mikir utang." Ia tertawa. "Kalau begitu, capekmu berkah." Aku memandangnya. Di matanya, ada cinta yang tenang. Cinta yang tidak butuh pamer. Cinta yang tumbuh pelan. Seperti padi yang ditanam di musim hujan. Dan aku tahu, inilah kebahagiaan sejati. Di desa, perlahan terjadi perubahan. Banyak petani muda yang dulu pergi ke kota, kini kembali. Mereka melihat apa yang kulakukan, bertani organik, menjual gabah langsung ke konsumen, membuka pelatihan, dan mereka tertarik. "Pak Joko, boleh saya magang?" tanya Dodi, anak Pak Lurah, yang dulu bercita-cita jadi karyawan bank. "Boleh," jawabku. "Tapi kamu harus siap kerja keras, dan kamu harus siap kotor." Ia tertawa. "Saya siap, Pak. Saya capek hidup di apartemen sempit, makan mie instan, bayar kos tiap bulan. Di sini, saya punya tanah, saya punya udara bersih, saya punya masa depan." Aku tersenyum. Karena di balik ucapannya, aku melihat harapan. Harapan bahwa generasi muda tidak harus pergi ke kota untuk sukses. Bahwa desa bukan tempat terbelakang, tapi tempat di mana hidup bisa jujur. Beberapa bulan kemudian, sebuah artikel viral muncul di media online. Judulnya, "Wanita ini tertawa saat lihat mantan suaminya di sawah." Tapi detik berikutnya ia syok berat. Artikel itu menceritakan kisahku, tentang Siti, yang meninggalkanku karena mengira aku miskin, tentang Arif yang pamer mobil, tapi akhirnya bangkrut, tentang Pak Dedi, yang membongkar fakta, bahwa aku adalah pemilik lahan terbesar di desa, dan tentang Fitri, wanita desa yang mencintaiku bukan karena hartaku. Artikel itu dibagikan ribuan kali, banyak komentar. "Ini pelajaran buat yang remehin. Petani, cinta sejati itu bukan yang pamer, tapi yang setia. Siti kena karma." Aku membaca semuanya. Tapi aku tidak marah, tidak bangga. Hanya tersenyum. Karena aku tahu, hidupku bukan drama. Ia adalah proses. Dan proses itu tidak butuh viral. Ia butuh ketulusan. Beberapa minggu setelah artikel itu muncul, aku mendapat kabar dari Siti. Bukan lewat telepon, tapi lewat sebuah buku tipis yang dikirim ke rumah. Judulnya, "Kesalahan yang Mengajariku Hidup," oleh Siti Rahayu. Aku membukanya pelan. Di halaman pertama, ada tulisan tangan. "Untuk Joko, terima kasih karena pernah mencintaiku. Maafkan aku, karena tidak bisa menghargainya. Semoga kamu selalu bahagia." Dengan cara yang sederhana, dengan hati yang utuh, aku menutup buku itu, menaruhnya di rak kecil, di ruang tamu. Di samping foto pernikahanku dengan Fitri, aku tidak membencinya. Aku hanya berharap, suatu hari nanti, ia bisa menemukan kedamaian seperti yang kumiliki sekarang. Malam itu, aku dan Fitri duduk di beranda. Seperti biasa, langit malam penuh bintang, angin sepoi-sepoi. Di tangan kami, secangkir teh jahe hangat. "Kamu tidak pernah menyesal?" tanyanya. Aku menggeleng, "Tidak. Karena dari semua yang terjadi, dari kehilangan, dari pengkhianatan, dari penyesalan orang lain, aku belajar satu hal, bahwa kekayaan sejati bukan di bank, bukan di sertifikat tanah,
Tapi di hati yang tetap utuh meski diuji, Fitri menatapku. Dan kamu punya itu. Aku tersenyum. Karena kamu ada di sampingku. Kami duduk dalam diam, tapi diam yang penuh makna. Karena di tengah sunyi desa, di antara suara jangkrik dan desir angin, aku merasa utuh. Aku bukan pria yang sempurna, tapi aku pria yang tetap setia pada nilai, yang tetap rendah hati meski punya banyak, yang tetap mencangkul, meski orang tahu aku pemilik sawah. Dan kini, aku tahu bahwa hidup bukan tentang seberapa tinggi kau melompat, tapi seberapa dalam akarmu menancap. Aku adalah petani, anak dari petani, cucu dari petani, dan suatu hari nanti, anak-anakku jika Tuhan mengizinkan akan tumbuh di antara padi, mengenal tanah, menghormati kerja keras, dan belajar bahwa kebahagiaan sejati tumbuh dari kesederhanaan. Aku menatap Fitri. Ia tersenyum. Lalu, perlahan, aku berkata, kita tidak perlu kaya untuk bahagia, Fit. Ia menggenggam tanganku. Kita sudah kaya, Joko. Kaya hati. Aku tersenyum. Di kejauhan, ayam berkokok. Fajar akan datang. Dan bersamanya, hari baru, dengan cangkul yang siap digunakan, dengan tanah yang siap ditanami, dengan hati yang siap mencintai.